Inilah dia, politik bebas aktif. Gampangnya gini, ini tuh semacam DNA diplomasi kita. Prinsipnya ada dua. Pertama, bebas. Artinya kita nggak terikat sama blok kekuatan manapun, nggak ikut-ikutan. Kedua, aktif. Yang berarti kita nggak cuma diem, tapi juga proaktif berusaha menciptakan perdamaian dunia. Bertemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Saya host di sini. Terima kasih karena telah subscribe, like, share, dan membunyikan lonceng untuk tayangan kita ini. Jangan lupa saksikan sampai akhir. Oke, belakangan ini lagi rame banget perdebatan soal arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ada sebuah langkah baru dari pemerintah yang memicu diskusi panas di mana-mana, dan sekarang kita akan coba bedah bareng-bareng ada apa sebenarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang jadi inti dari semua keramaian ini. Apakah Indonesia benar-benar berbelok dari jalur diplomasi yang udah jadi semacam DNA-nya selama ini? Ini nih inti dari pembahasan kita. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke pro dan kontranya, kita perlu samain frekuensi dulu ya. Mari kita pahami dulu fondasinya. Apa sih sebenarnya prinsip yang selama ini jadi pilar kebijakan luar negeri Indonesia di panggung dunia? Inilah dia, politik bebas aktif. Gampangnya gini, ini tuh semacam DNA diplomasi kita. Prinsipnya ada dua. Pertama, bebas. Artinya kita nggak terikat sama blok kekuatan manapun, nggak ikut-ikutan. Kedua, aktif. Yang berarti kita nggak cuma diem, tapi juga proaktif berusaha menciptakan perdamaian dunia. Dan perlu diingat ya, ini bukan kebijakan yang baru dibuat kemarin sore. Ini adalah doktrin yang sudah dipegang teguh selama beberapa generasi. Sudah mendarah daging lah istilahnya dalam cara Indonesia berinteraksi dengan dunia. Nah, dengan fondasi yang sekuat itu, kok sekarang jadi heboh? Apa sih yang terjadi baru-baru ini sampai memicu perdebatan? Yuk kita lihat peristiwa yang bikin kebijakan ini jadi sorotan tajam. Pemicunya itu semua berawal dari sini, pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Jadi ceritanya, tujuan awalnya yang digagas sejak Oktober 2025 itu untuk mengawasi gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Lalu pada Januari 2026, Dewan ini diumumkan secara resmi oleh Donald Trump. Gak lama setelah itu, pemerintah Indonesia menyatakan niat untuk bergabung. Nah, langkah inilah yang langsung jadi pusat kontroversi. Tentu aja langkah sebesar ini pasti ada alasannya kan? Jadi, apa sih kata pemerintah? Kenapa mereka mengambil keputusan ini? Mari kita bedah argumen mereka. Pesan inti dari pemerintah sebetulnya sangat jelas. Mereka bilang, ini bukan soal memihak siapa-siapa loh. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk memperluas persahabatan dan memaksimalkan hubungan dengan semua negara. Semuanya demi kepentingan nasional. Strategi di baliknya ini menarik banget. Bisa dibilang ini semacam jurus keseimbangan. Jadi di satu sisi, Indonesia aktif mendekat ke blok barat, seperti OECD. Tapi di sisi lain, Indonesia juga ikut bergabung dengan aliansi negara non-barat, seperti BRICS. Tujuannya, ya, untuk bisa bermain di kedua sisi demi memaksimalkan keuntungan ekonomi dan menjaga kedaulatan kita. Jadi, kalau kita rangkum, menurut pemerintah, ini bukanlah pengabaian terhadap politik bebas aktif. Sama sekali bukan. Ini justru, kata mereka, adalah sebuah evolusi. Cara baru untuk menerapkan prinsip yang sama di zaman sekarang. Tetap netral, menolak intervensi asing, dan menggunakan diplomasi untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan perdamaian. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Nggak semua orang setuju dengan penjelasan pemerintah. Justru, keputusan ini malah memicu gelombang kritik yang kenceng banget dari berbagai kalangan. Dan yang mengkritik ini bukan kaleng-kaleng ya. Kita bicara tentang institusi sekelas Majelis Ulama Indonesia, diplomat senior berpengalaman seperti Dino Patijalal, organisasi HAM internasional, sampai para akademisi terkemuka. Jadi ini kritik yang sangat serius. Nah, yang paling menarik tuh di sini. Setiap kelompok punya sudut pandang kritik yang berbeda-beda, tapi sama-sama tajam. MUI khawatir langkah ini malah akan melegitimasi pendudukan Israel karena Palestina nggak dilibatkan secara setara. Dino Patijalal, beliau mencium adanya kepentingan bisnis tersembunyi dan risiko Indonesia jadi perpanjangan tangan Amerika. Kalau Amnesty International, mereka lebih khawatir ini akan melemahkan peran PBB. Sementara dari kalangan akademisi, sorotannya lebih ke draft piagam Dewan yang bahkan nggak ngakui Palestina sebagai entitas yang berdaulat. Oke, kita udah bahas soal politik dan prinsipnya. Tapi ada satu aspek lagi yang bikin geger, yaitu soal uang. Dan jumlahnya ini bukan main-main. Ya, angkanya 1 miliar dolar Amerika. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 16,9 triliun rupiah.
Sebesar itulah iuran keanggotaan yang harus dibayar Indonesia untuk Dewan baru ini. Angka segitu fantastis tentu saja langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah bijaksana mengalokasikan dana APBN sebesar itu untuk sebuah lembaga internasional baru yang efektivitasnya sama sekali belum terbukti? Ini benar-benar sebuah pertaruhan finansial yang risikonya sangat besar. Jadi pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah langkah ini merupakan sebuah evolusi yang pragmatis dari kebijakan bebas aktif untuk menyesuaikan diri dengan dunia modern? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah penyimpangan berbahaya dari prinsip yang selama ini menjadi kompas Indonesia? Masa depan peran Indonesia di panggung dunia mungkin sangat bergantung pada jawabannya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kita ini. Semoga mendapat manfaat. Sampai ketemu.